Nah pas di rumah si abahnya itu dikasih kayak petunjuk-petunjuk gitu sama abah. Katanya, Neng katanya, tadi saya udah ngobrol sama si Nini ngomongnya. Oke. Nini katanya gitu. Katanya Neng harus ikhlas, Neng harus ridho. Jangan setengah-setengah. Kata dia kayak gitu. Nanti kalau Neng gak ikhlas, gak ridho, kita juga susah untuk bantunya. Ini anak pertama ya Anak berarti pertama. ya. Nah, ini udah usianya sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Jadi ini kejadian 12 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Di mana narasumber kita ini yang katanya pernah akan menjual janin ke yang berbau-bau mistis gitu. Tapi seperti apa kisah lengkapnya atau seperti apa kejadian sebenarnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya Kak Ayu, terima kasih nih buat waktunya hadir di studio Jejak Backpacker. Ya, ini Kak Ayu dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Bogor. Dari Bogor. Wah, lumayan jauh ya ke sini tadi ya. Oke, Kak Ayu, ini bisa di-spill sedikit dulu aja nih, seperti apa kisah yang mau Kak Ayu bawakan nanti? Jadi di sini tentang saya waktu itu mau menjual janin yang saya kandung ke salah satu kayak Pak Haji, tapi sih kayak dukun juga gitu. Oh, oke. Disimpan dulu aja ceritanya, kita lanjut setelah ini, Kak Ayu ya. Tapi sebelum Ayu menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Sebelum kita mulai, ritual sebelum kita mulai ini biasanya kita mengadakan ritual dulu Kak Ayu. Gitu. Iya, ada ritualnya. Tapi ritualnya ini kita minum kopi. Ya silakan diminum kopi liongnya Kak. Alhamdulillah, mantap. Ya, gimana? Enak kopi liongnya Kak ya? Enak ya, iya. Oke, Kak Ayu kalau udah siap, udah boleh langsung cerita. Siap Kak Ayu? Insyaallah siap. Ya, silakan Kak Ayu. Jadi ini kisahnya waktu itu kan saya punya pacar. Pacarannya itu tuh udah lama banget. Kira-kira sekitar 7 tahun. Nah, di hubungan saya ini tuh jadi saya pacaran itu backstreet karena kurang disetujuin sama orang tua kita. Nah setelah itu karena kita hubungannya backstreet, jadi kita tuh kayak anak-anak zaman sekarang itu nakal ya Bang Ale. Jadi kita ngekos bareng atau bareng kemana-mana tuh selalu bareng gitu, namanya udah 7 tahun bareng-bareng kan yang Bang Ale. Nah satu kejadian tuh saya hamil Bang Ale. Setelah hamil itu kita berpikir mana mungkin ya kita nikah, soalnya kan kita nggak direstuin sama orang tua kita. Nah di situ juga pacar saya tuh sempet kayak ngilang gitu Bang Ale. Dia kayak kita kan nggak disetujuin mungkin kayak gitu ya Bang Ale. Ya udahlah, mau gimana lagi, bilang jujur juga nggak mungkin kan, namanya nggak disetujuin. Udah terus setelah berpikir panjang, saya nggak ketemu sama dia. Saudara saya tuh kayak
nyaranin gitu Bang Ale, dia ngasih ide, katanya dia ngomong kayak gini, itu kan perut makin hari makin besar, daripada lu gak nikah, gimana kalau si janin lu itu lu jual aja, dia bilang kayak gitu Bang Ale. Terus saya berpikirnya dijual janin, kan saya awam ya, janin dijual tuh gimana caranya, kecuali kayak baru lahir dijual gitu, mungkin saya pernah denger. Kalau janin dijual kok kayaknya aneh gitu Bang Ale. Terus dia nyeritain, katanya saya punya kenalan katanya gitu di daerah Bandung, kalau mau nanti saya kasih kontaknya ke kamu. Saya pikir-pikir, terus saya juga mikirnya iya juga sih, bener juga ya, namanya perut kan gak bisa disembunyiin terus, makin hari makin gede gitu kan. Udah gitu gak lama tuh saya dikasih kontaknya tuh sama saudara saya Bang Ale. Nah, saya kontak ke dia, nelpon tuh ke dia, terus dia bilang katanya boleh katanya gitu, kalau boleh kita ketemuan di daerah sana, pokoknya gitu, di ketemuan. Saya kesana lah Bang Ale, diantar sama ibu saya ke daerah Bandung. Jadi ketemuan sama orang itu, ternyata saya pikir tuh orang itu yang mau beli janin, ternyata dia juga calo gitu Bang Ale. Jadi dia tuh kayak saudara saya kenal sama dia, terus si abah yang disebut si Pak Haji atau dukun itu, ya dia kenal itu sampai si calo itu. Jadi katanya si calo itu emang sering bawa orang yang mau jual janin gitu Bang Ale. Nah setelah itu sampailah saya di Bandung nih Bang Ale, ketemu sama calo itu. Tapi nggak langsung ke rumah si abah itu Bang Ale. Saya tuh kayak di kontrakan dia dulu Bang Ale, di kontrakan dia. Nginep 1 hari. Dari situ baru kita menuju ke rumah si abah. Rumahnya itu lumayan jauh Bang Ale. Rumahnya dari rumah si calo ini tuh ke rumah si abah tuh jauh banget pokoknya. Daerahnya tuh kayak pegunungan gitu Bang Ale. Pokoknya dari rumah satu ke rumah yang lainnya tuh jaraknya jauh banget. Nah udah sampai di sana, ketemu kan sama si abahnya. Nah saya nyeritain bahwa gini, saya tuh hamil 2 bulan kan. Si abahnya itu juga nyeritain katanya bisa, asal dari hati harus ikhlas, harus ridho kalau emang benar-benar mau janin ini hilang. Kata si abah kayak gitu kan. Saya iya gitu kan, saya benar, saya mau ikhlas gitu kan. Nah setelah itu ya udah, kalau emang kamu mau nanti kita ritual katanya, tapi nggak sendiri, kita bareng-bareng sama yang lain, jadi kita harus nunggu dulu. Sama pasien lain nih. Iya. Jadi nggak saya sendiri, jadi emang ada beberapa yang juga mau ritual, jadi bareng besokannya baru tuh saya diajak ke gunung sama abah. Jauh banget, pokoknya perjalanan jauh, sekitar 2 jam atau 3 jam menuju tempat untuk ritualnya itu. Nah setelah itu sampai di sana, si abahnya ini tuh nyuruh saya tuh duduk Bang Ale di dalam goa. Goanya itu kayak batu besar banget, segede rumah, tapi batu besar sebesar rumah yang bisa dimasukin beberapa orang, duduk semua tuh Bang di situ tuh. Kira-kira waktu itu saya barengannya 5 orang, 5 orang dengan usia kandungan yang beda-beda. Pokoknya dari yang 1 bulan, ada yang 4 bulan, bisa di situ Bang. Nah setelah itu ritual saya duduk mah di situ, si abahnya tuh di depan. Terus saya dikasih kayak ranting panjang gitu, justru dipegang sama si abah, dipegang sendiri-sendiri tuh si rantingnya itu ditancepin ke perut, kayak di pusernya gitu, digituin, ditempelin. Nah si abahnya itu duduk, dia tuh jadi kayak ngobrol sama si makhluk yang katanya mau beli janin itu. Bener-bener dia tuh ngobrol, bener-bener kayak ngobrolnya tuh pakai bahasa Sunda, ngomongnya bahasa Sunda lemes banget, yang saya juga nggak ngerti artinya gitu. Ngobrol lama, terus dia gini, oh nyak sambil ngangguk gitu kan.
Terus nunjuk ke pasien sebelah, nya iya gitu. Terus nunjuk lagi ke sini gitu kan. Nah sambil dia ngangguk-ngangguk gitu. Nah setelah itu dipintain uang kayak receh gitu kan. Mana katanya uang, pokoknya berapa aja deh, kayak 5.000, 10.000, pokoknya diambil gitu kan sama si abahnya. Diambil digini-giniin, sambil kayak ngobrol gitu juga dia sama si makhluknya itu. Setelah itu selesai itu bang, pulang di hari pertama kan. Pulang saya turun ke rumah si abahnya lagi. Nah pas di rumah si abahnya itu dikasih kayak petunjuk-petunjuk gitu sama abah. Katanya, Neng, katanya tadi saya udah ngobrol sama si Nini, ngomongnya Nini katanya gitu. Katanya Neng harus ikhlas, Neng harus ridho, jangan setengah-setengah, kata dia kayak gitu. Nanti kalau Neng gak ikhlas, gak ridho, kita juga susah untuk bantunya, katanya kayak gitu. Terus saya mikirnya iya, saya ikhlas, saya ridho kayak gitu. Cuman emang di hati kecil saya kayak sedikit kayak percaya nggak percaya gitu. Kayak apaan sih gitu, ini apaan sih gitu. Harusnya kan saya ngelakuin itu ya saya bertanggung jawab sama pacar saya. Harusnya saya tuh bukannya malah berbuat kayak gini lagi. Saya sempat berpikir kayak gitu tuh. Setelah itu tuh saya pikir lagi, tapi kan ini perut semakin besar, sedangkan hubungan saya itu nggak direstuin. Mau nggak mau ya saya harus ambil cara ini walaupun berat gitu ya bang. Nah setelah itu, Neng sekarang pulang dulu aja Neng, katanya dia bilang kayak gitu bang. Nanti katanya Neng sampai rumah, Neng USG, kata dia. Neng USG katanya, dilihat katanya si jalinan itu masih ada atau enggak. Dia bilang kayak gitu. Kabarin abah kalau janinnya itu ada atau udah nggak ada, kata dia kan kayak gitu. Pulanglah saya bang sama ibu saya ke rumah. Di perjalanan saya mikir, bener nggak sih gitu kan, ini bener nggak sih tuh gue ngapain sih kayak gini, sempat kayak gitu juga, saya ngapain sih kayak gini gitu. Kayak ada rasa ragu di dalam hati saya tuh, ragu gitu. Saya pulang lah sampai rumah, saya masih terus muntah-muntah tuh, mual banget saya, pokoknya muntah, pokoknya kayak wajarnya orang hamil lah, wajarnya orang hamil kayak gitu. Pusing, mual sampai muntah-muntah, sampai nggak bisa bangun. Si ibu saya bilang katanya, coba besok kita USG, kita USG ke puskesmas sesuai dengan yang abah bilang, katanya kan gitu ya. Di USG masih ada tuh bang, masih ada. Ditelepon lagi lah saya sama si calo itu kan teteh ya, teh maaf kemarin abah bilang saya suruh USG, tapi ternyata ini di USG masih ada janinnya. Nya atuh sok balik deui ka dieu, dia bilang kan kayak gitu. Kapan teh? Sedang saya mikirnya gini, saya tuh bolak-balik Bogor Bandung tuh kan ongkos ya bang. Ongkos, dalam keadaan juga saya namanya hamil nggak bisa bangun, di perjalanan saya mabuk segala macem. Nya atuh sok balik deui ka dieu, kata teteh itu gitu. Ntar sama teteh diantar lagi ke rumah abah, katanya gitu. Kita laporan lagi, ngomongnya kayak gitu. Oh kapan teh? Besok, kata dia gitu, jam 2 udah di sini, dia bilang kayak gitu. Oh iya teh. Besoknya saya sama ibu saya balik lagi ke rumah si teteh ini supaya dianterin ke rumah abah. Nah sampai di rumah abah bilang kayak gini katanya, Neng, katanya Neng benar udah ikhlas bah, jangan setengah-setengah Neng, udah abah bilang, katanya gitu kan. Ayo katanya kita ke sana lagi, ke gunung lagi. Saya mikirnya males, jauh ke gunung tuh, jauh 2 jam 3 jam dalam keadaan saya mabuk kayak gini. Mikir lagi, saya diulang-ulang lagi tuh bang, mikir maju atau saya udah aja sampai di sini nyerah gitu kan. Kata ibu saya katanya, udah maju aja, katanya gitu kan. Udah terlanjur, kata dia, udah terlanjur, kita udah bolak-balik juga. Ikutlah saya balik lagi sama pasien yang lain juga bang. Yang berbeda nih. Dan yang berbeda. Pasien yang berbeda. Nah setelah itu saya ke gunung lagi, dia ritual lagi. Kayak ngobrol lagi gitu dia, ngobrol. Nah saat itu ngobrolnya panjang, kalau yang hari kedua ini dia ngobrolnya panjang banget. Saya
Saya cuma ngedengerin. Selesai ritual, turun lagi bang ke rumahnya si Abah. Turun lagi ke rumah si Abah. Nah, sampai rumah si Abah ini, si Abah kayak nyeramahin saya gitu bang. Katanya, Neng, di antara pasien-pasien yang lain ini, kayak Neng yang paling susah deh. Dia bilang kayak gitu. Soalnya Abah sering Neng bawa pasien-pasien lain, tapi nggak kayak Neng. Semua mereka berhasil, kata dia kayak gitu. Ini Neng kayaknya emang Neng itu emang nggak mau ya. Emang Neng ini maunya nikah ya. Dia ngomong kayak gitu. Enggak bah, saya ikhlas bah, katanya saya ridho. Mantepin Neng di hati Neng. Ini udah kedua kalinya kita ke atas, ke gunung mungkin maksudnya. Udah ke atas. Iya bah, katanya. Nah, setelah itu si Abah ngomong kayak gini, Neng nanti malam jam 12 Neng pasti ada yang ngebangunin di kuping Neng. Dia bilang kayak gitu. Neng sediain ya Neng uang plastik besar, ukuran besar, polybag atau karung. Dia bilang kayak gitu. Oh, buat apa bah? Udah ikutin aja Neng. Neng kan ntar tidur nih. Neng harus tidur dulu. Jam 12 itu pasti Neng di kuping Neng itu pasti ada yang bangunin. Dia bilang kayak gitu kan. Oh, saya ngikutin aja kan bang. Oh iya bah. Pulanglah saya. Nah, setelah pulang itu bener bang, pas malamnya itu saya tidur jam 12 tengnya itu bener kayak ada suara nenek-nenek gitu bang. 3 kali dia, kayak pertama pelan bangun, terus kedua bangun, ketiga serem banget bangun, kayak gitu kan, bangun, kayak marahin saya gitu kan. Nah saya langsung kebangun, bener-bener bangun, duduk langsung bangun, saya langsung ngeliat ke plastik yang saya sediain itu kan di sebelah saya tidur, nggak ada apa-apa. Sedangkan Abah bilang katanya nanti ada uang di situ. Saya udah 3 kali dibangunin kok masih kosong aja tuh plastiknya. Saya bilangin kayak gitu kan. Dalam hati saya, bohong kali ini Abah. Saya capek-capek bolak-balik Bogor Bandung, kayaknya bener-bener mustahil yang kayak gitu, bohong, nggak ada. Saya dalam hati saya gitu bang, kayak saya marah-marah dalam hati mencak-mencakin si Abah ini. Nah besok paginya saya cerita ke si mama, mah kayak bohong si Abah itu. Saya bilang gitu kan. Dia nyuruh bangun, ada yang bangun, bener ada yang bangunin, tapi ternyata nggak ada, di dalam plastik itu nggak ada uang. Akhirnya saya telepon bang, si calonnya itu saya telepon lagi kan. Teh, kata saya tadi malam disuruh tidur, terus nanti ada yang bangunin, kata Abah. Nya terus kumaha, kata si tetehnya gitu. Tapi ternyata gak ada teh uang yang diceritain sama Abah itu, yang Abah bilang petunjuk kayak begitu tuh gak ada. Coba atuh kadieu deui, dia ngomong kayak gitu. Kadieu deui Neng, katanya gitu kan. Bolak-balik lagi teh, saya bilang gitu. Saya kayaknya gak kuat teh, karena saya mabok. Nyata kan udah ada bisikan dari si Nini, dia ngomong kayak gitu. Oh kapan atuh teh saya balik lagi? Kalau bisa mah besok balik lagi aja. Sama seperti itu, jam 2 saya udah harus di sana. Akhirnya saya balik lagi. Besoknya saya balik lagi bang ke Bandung. Nah setelah ke Bandung itu saya ke tempat si Abah ini. Si Abah bilang kayak gini, Neng gak mungkin, kata dia gitu. Neng gak mungkin, katanya. Sekian banyaknya pasien, baru Neng yang kayak gini, bolak-balik sampai 3 kali Neng, katanya gitu. Orang mah satu kali aja udah pasti ada tuh uang, kata dia ngomong kayak gitu. Sekresek gede, masa Neng nggak percaya sama Abah? Saya di sini Neng, Abah buktiin. Abah bilang kayak gitu kan. Katanya mudah buat Abah. Dia tuh sambil kayak makan gorengan gitu ngobrolnya bang. Mudah buat Abah, kata dia gitu. Cuman buat nolong Neng ngejual janin kayak gitu. Terus kan ada kertas gorengan gitu ya bang ya. Ongkos Neng aja Abah ganti, katanya. Dia sambil ngambil kertas gorengan digini-giniin bang, jadi uang. Bener uang 100.000 bang. Asli di depan mata saya. Saya langsung bengong kan. Bener, itu kan tadi yang disobekin kertas, pas digini jadi uang 100.000. Mudah Neng buat Abah, dikasihin ke saya uangnya. Abah ini di sini, jadi dia kayak marah-marah gitu bang. Abah ini di sini udah lama, dia bilang kayak gitu.
bukan cuma jual janin aja, yang mau menggadaikan anak ke makhluk gaib aja abah bisa. Dia bilang kayak gitu kan. Kebetulan di situ lagi banyak pasien juga tuh bang yang mau ngegadein anak, dan yang udah pernah dipanggil lah si pasien, Bu sini, Bu, ngomongnya Sunda gitu, Bu, udah berapa kali ibu kesini, kata dia gitu. Si ibunya ini jawab 3 kali gitu kan. Ngapain ibu kesini? Iya ngagadekeun budak, ngomongnya kayak gitu. Bener kan ibu nerima duit nak, ngomongnya gitu. Bener bah, ibunya ngomong kayak gitu. Saya cuma bengong aja. Bener kata abahnya gini, saya katanya di sini bukannya seminggu 2 minggu neng, katanya gitu. Pasien saya udah banyak dari mana-mana. Dia ngomongnya kayak gitu. Kayaknya cuma neng yang sulit, dia bilang kayak gitu. Nah setelah itu kan abahnya itu kayak ngomongnya itu kedengnya sholat heula, dia ngomongnya gitu. Nah pergilah dia. Kesempatan saya dong bang nanya ke pasien-pasien ini, saya ngobrol penasaran, Bu emang benar Bu ibu ngegadein anak, emang anak bisa Bu digadein, saya bilang kayak gitu kan, ke makhluk gaib lagi Bu, saya bilang kan kayak gitu. Ih neng bener urang mah geus barakali ka dieu, dia ngomongnya kayak gitu. Bener neng urang mah geus barakali ka dieu, neng emang karak nyaho, dia ngomong kayak gitu. Saya kayak kaget, gimana Bu cara ngegadein anak? Digadeinnya ke makhluk gaib neng. Di situ saya diem. Anak udah besar bang, hidup digadein ke makhluk gaib. Gimana ibu itu caranya? Engke teh neng, urang ritual. Si pasien ini cerita ke saya. Engke teh neng ritual. Kayak aya surat perjanjian di si makhluk gaib ieu, bahwa dalam jangka waktu kalau si yang ngegadeinnya ini nggak bisa ngikutin kayak ritual-ritual lainnya, mungkin kayak minta sapi, minta kambing gitu, nggak diturutin, anaknya yang jadi penggantinya kayak gitu. Terus dia nanya gini, emang neng bade naon? Dia kan kayak nanya tuh, nak neng bade naon neng? Kalau saya mau jual janin Bu, katanya bisa di sini. Atuh komo deui eta mah gampang neng. Berarti kan pasien ini emang udah langganan ke situ. Abdi mah sok mawaan barudak anu hamil teh heula teh, embung dikawin teh ka dieu. Diterjemahkan aja biar penonton bisa biar tahu artinya. Atau langsung ke bahasa Indonesianya aja. Katanya ibu mah sering neng kesini bawain pasien yang hamil di luar nikah tapi tidak mau dibesarkan si janinnya. Tapi bener Bu itu katanya nanti nyedain plastik, kalau ternyata si janinnya hilang itu ntar ada uang. Bener, dia bilang kayak gitu. Bener, tapi uangnya itu ada jangka waktunya. Misalnya 3 hari, uang itu harus habis dalam waktu 3 hari. Entah itu dibelikan apa, tapi kalau dalam waktu 3 hari ini si uang ini belum habis, hilang aja gitu. Jadi emang benar-benar harus habis dalam jangka waktu yang dikasih tahu sama si abahnya ini. Terus saya nanya lagi, berarti ibu juga sering ke gunung dong, ke atas ritual, nganterin pasien-pasien yang lain? Waktu itu pernah beberapa kali saya ikut ke atas, dia bilang kayak gitu. Penasaran saya tanya, ibu tahu nggak makhluk gaib itu apa? Siapa yang ngobrol sama abah ini? Si ibu ini nyeritain bang, itu makhluk gaib itu nenek-nenek sama aki-aki. Yang di dalam gua itu nenek-nenek sama aki-aki. Jadi dulu tuh dia hidup, nenek-nenek sama kakek-kakek ini tuh hidup. Dia punya 1 anak. Anaknya ini waktu itu sakit katanya.
Nah si anaknya ini sakit, dia tuh orang susah bang, orang susah. Anaknya sakit, gak ada yang nolongin, gak ada yang minjemin uang buat bawa anaknya berobat. Meninggal lah si anaknya. Setelah meninggal ini dia tuh sakit hati katanya, sakit hati sama manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang apa, yang gak mau nolong dia, kayak gitu. Jadi sekarang dia tuh jadi kayak gitu karena hasil pesugihan dulunya. Nenek-nenek sama kakek ini, dia pesugihan supaya jadi orang kaya, supaya dia bisa bantuin orang-orang yang susah katanya, kata pasien cerita sama saya. Nah setelah itu saya nanya lagi, kenapa dia harus beli-beli janin kita. Si pasien ini tuh tahu bang semuanya cerita tentang si nenek-nenek ini, karena mungkin dia orang situ. Orang situ. Dia bilang kayak gini katanya, jadi dulu tuh nenek-nenek sama kakek ini pesugihan menjadi orang kaya supaya tujuannya bisa bantuin orang-orang yang susah. Nah setelah itu dia nggak meninggal kan. Nah di dalam meninggalnya itu tuh dia tuh sekarang tuh jadi membeli janin-janin itu untuk apa? Untuk menggantikan menggantikan anak dia yang meninggal itu bang. Jadi sebenarnya janin kita itu hidup di situ katanya, dan dijaga sama nenek sama kakek-kakek itu, kata dia kayak gitu. Saya tanya, kok ibu tahu? Saya teh orang di, saya tuh orang sini neng, jadi saya tahu. Oh saya bilang kan, tapi bener bu itu uangnya ada. Neng gak percaya sini, ditunjukin lah saya lewat kamar. Kamar si abah ini, di dalam kamar si abah ini tuh banyak uang berdus-dus bang. Saya nggak paham apa yang saya lihat ini bener uang atau karena kayak gaib uang aja gitu. Kayak saya lewat sini tuh lihat nih, si abah ini juga suka gadein anaknya. Jadi si abah pelakunya ini juga bang, dia suka gadein anaknya ternyata. Anaknya itu udah gede-gede, udah pada bujang. Jadi ibu ini tuh emang udah kenal deket sama abah. Jadi dia tuh neng, anak itu aja pernah digadein sama si abah. Surat perjanjiannya sama gaib, mama makhluk gaib ini terlihatnya sama orang yang mau ngegadein anaknya aja. Jadi bener-bener surat besar tuh turun brek di depan mata kita. Dia bilang kayak gitu. Saya antara percaya nggak percaya, tapi emang itu yang diceritain sama si pasien ini. Nah di hari itu saya udah kan, saya pulang. Kata abah pulang neng, katanya gitu. Besok neng USG lagi. Setelah dia selesai sholat nih bang, udah neng selesai pulang katanya. Besok neng USG lagi. Setelah USG besoknya, bener bang itu saya nggak ada janinnya. Pas saya USG ke puskesmas, bener nggak ada janinnya. Saya bilang ke ibu saya, bener emang nggak ada janinnya, udah kosong, tinggal kantong rahimnya aja, tapi nggak ada janin yang katanya 8 minggu itu. Saya cepat-cepat telepon si calonnya. Jadi kita tuh nggak bisa langsung telepon ke abah. Jadi harus kita ngelewatin melewati si calo ini. Saya bilang ke si calo ini, teh alhamdulillah nih janinnya udah nggak ada, saya USG. Boleh dipotoin nggak neng, katanya janin itunya, hasil USG-nya. Saya fotoin, bawa lagi ya besok ke sini hasilnya. Balik lagi nih teh, saya udah rada males tuh bang di situ. Balik lagi nih teh, saya ke sana tuh nggak deket loh, jauh. Saya bilang, ya kan teteh ini maunya teteh, dia bilang kayak gitu. Teteh mau cepet selesai nggak masalahnya? Saya mikir lagi, ya mau nggak mau ya balik lagi lah saya besok bang. Jadi tuh dalam waktu dari pertama sampai akhir itu saya udah beberapa kali bolak-balik tuh bang, Bogor ke Bandung gitu-gitu mulu. Balik lagi saya ke sana, diantar lagi ke rumah abah. Bah, ini udah hilang janinnya, ini bah USG-nya, hasil USG-nya. Ya alhamdulillah atuh, berarti emang bener udah nggak ada.
Neng percaya kan, kata dia. Saya tuh pas di USG di puskesmas itunya nggak ada, janinnya nggak ada, saya di situ percaya. Wah benar, berarti emang bener nih si abah yang pasien cisten ini juga bener nih. Iya bah, alhamdulillah. Oke neng, ntar sorean ya neng, kita ke ditu, kita ke atas lagi, kita ke gunung lagi. Saya mikirnya males kata saya, ke gunung lagi jauh. Saya tuh mikirnya perjalanannya itu saya nggak kuat bang. Saya hamil, kalau bahasa Sunda mah hamilnya ripuh, jadi saya nggak bisa bangun sebenarnya itu, tiduran aja. Ayo neng ke gunung saya naik odong-odong kan, kalau ke gunung lah saya ke sana. Sampai sana si abahnya itu ritual lagi. Waktu itu saya cuma berdua, saya sama pasien yang satu cuma berdua. Dia ritual lagi, dia ngobrol lagi. Di situ tuh bang, kayak ada suara nenek-nenek, yang artinya gini, dia itu sebenarnya nggak ikhlas. Oh. Kayak gitu bang, di kuping saya deket. Terus kayak ada yang ngomong gini bahasa Sundanya, mana mata ikhlas terido, kayak gitu. Pokoknya gini intinya, kamu itu nggak ikhlas, kamu itu nggak ridho, kamu itu sebenarnya pengen nikah gitu bang. Jadi dia kayak tahu isi hati saya, sebenarnya emang saya tuh pengennya itu. Saya tuh nggak mau kayak gini, saya tuh pengennya nikah, karena saya tuh pacaran udah lama. Ya kita udah aja nikah gitu. Jadi si nenek-nenek itu di kuping saya, kanan kiri. Terus dia ngomong mungkin ke abah, terus abah kayak mundur gitu, kayak kaget gitu. Gak lama lagi di kuping kiri saya ada lagi kakek ngomong bahasa Sunda, artinya kayak gini, kalau kamu berani berbuat, katanya, tanggung jawab makana, kayak gitu. Balik sia, pulang lu gitu bang. Si kakek ini balik sia, ulah balik deui, kayak gitu. Saya nggak cerita tuh ke abah, bahwa saya ngedenger kayak gitu, saya nggak mau cerita. Cuman saya kayak deg-degan aja ya bang ya, degan. Saya sambil pegangin kayu itu kan, setiap situ kan harus pegangin batang ranting, entah ranting apa itu. Pulanglah ke bawah si abah. Kata abah sampai rumah ngomong kayak gini, ini emang janinnya udah nggak ada, kata dia, tapi hati kamu memang udah bener nggak ikhlas. Udah ini terakhir kalinya kamu kesini, besok kamu nggak usah balik lagi, katanya. Saya yang ibaratnya saya yang dimaki-maki sama nenek, katanya gitu kan. Kamu bawa orang yang bukan, maksudnya gini ya, bukan orang gak bener yang mau bener-bener jual janin gitu bang. Bahwa saya tuh emang maunya gak mau itu, saya maunya nikah aja, bukan itu yang saya mau. Setelah itu saya pulang, terus si calonnya itu nelpon tuh bang besoknya, Neng kunaon sih, Neng kenapa sih sebenarnya, gak capek bolak-balik Bogor Bandung, kata dia, gak ada hasilnya. Terus saya bilang gini, teh emang kenapa yang ngejalanin saya bilang kan kayak gitu. Mungkin gini ya maksud si calo ini, kalau misalnya uang, kalau saya berhasil dia dapat uang ya dari hasil yang di dalam plastik itu. Nah udah gitu saya besoknya USG lagi bang, penasaran, ke rumah sakit besar. USG ke rumah sakit besar, ternyata di rumah sakit besar bilang gini hasil USG-nya, ini ada janinnya tapi udah nggak berkembang, katanya kayak gitu. Janin ini udah nggak berkembang, harusnya janin di usia ini dia udah ada kakinya. Dia udah kayak berbentuk janin yang udah ada kakinya, udah berbentuk lah tangannya, tapi ini enggak, kata dia kayak gitu. Ini nggak sesuai sama hasil sama usianya, katanya. Mungkin sebaiknya dikuret aja, katanya kayak gitu. Terus saya mikir, dikuret sama aja kayak kemarin jual janin, bayi saya nggak ada, dikuret juga sama aja, sama-sama dosa. Nah setelah itu sempat 2 hari atau 3 hari itu bang, saya mikir dikuret atau jangan,
tengah malam nih saya nih tidur, kebangun saya aus kan, ke dapur ada nenek-nenek bang. Oke. Nenek-nenek itu jadi sedih. Nenek-nenek itu duduk di belakang di dapur. Dia bilang kayak gini, kalau sayang sama anak, gedein, lahirin, urus, jangan ikutin apa kata orang, tapi pakai bahasa Sunda. Nenek itu pakai kebaya, pakai kain bawahnya, rambutnya terurai panjang. Saya gak mau ngeliat dia banget, cuma saya denger bang dia ngomong, bener-bener ngomong. Kata dia, jangan balik lagi. Cuman pakai bahasa Sunda ya bang. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Pokoknya dia ngomong 3 kali. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kayak gitu. Dari situ saya nggak bisa tidur. Mungkin saya salah. Apa yang udah saya lakuin itu. Nah setelah itu saya ceritanya saya ke teman saya bang. Ceritain alur cerita saya semua. Saya ceritain. Dia bilang, ya udah kalau misalnya emang lu mau gedein aja. Buat apa lu datang bolak-balik ke sana? Teman saya ngomong kayak gitu. Saya mikir lagi, digedein tanpa ayah gitu. Emang saya bisa bikin malu orang tua? Itu kan bang. Begitu saya udah jadi jarak 1 minggu tuh bang kejadian itu. Nenek-nenek itu datang lagi bang. Cuman dia nggak ngomong, cuma nampakin diri aja sambil gendong-gendong bayi, kayak gini-gini Ya, gitu. kayak nimang-nimang gitu. Nah nimang bayi. Cuman dia nggak ngomong waktu saat itu. Cuman saya takut, namanya saya lagi hamil didatengin kayak gituan. Ya dia timang-timang tanpa ngomong. Sehari 2 hari dari situ sering saya dimimpiin bang. Dimimpiin sama nenek-nenek ini. Dimimpiin sama nenek ini sambil ngomong gitu terus. Jangan dengar apa kata orang. Ya pakai bahasa Sunda ngomongnya. Nah setelah itu selang 1 bulan perut saya kan makin besar nih bang. Perut saya makin besar. Si nenek-nenek ini jadi sering juga datang bang, tapi dia datangnya itu sama kayak bayangan gede hitam. Nggak tahu ya, dia kayak ngikutin saya terus aja gitu. Entah itu dia jahat atau ada maksud apa, tapi ya itu ada makhluk hitam gede banget. Dia pertama kali itu datang sama nenek-nenek itu. Setelah kesini-sininya nenek-nenek itu nggak ada, tapi makhluk gede itu selalu ada bang. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Sampai detik ini makhluk besar itu masih ada. Masih suka. Tiba-tiba dia ada. Di belakang saya. Entah tahu saya lagi di mana, dia tahu ada. Ada itu makhluk besar itu. Tapi dia nggak ada gimana ya, nggak ada mukanya. Hitam aja, hitam besar. Sampai sekarang masih ada bang. Masih suka nampakin diri gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi diem di rumah gitu, dia ada bang. Kayak di pintu dia, kayak di pintu kamar, pintu dapur, dia ada bang. Itu makhluknya nggak beda-beda dari sejak anak saya di dalam perut sampai sekarang ada bang itu makhluk hitam itu. Tapi nggak ada nenek-nenek itu bang. Perwujudannya? Nggak ada mukanya, kayak jubah hitam besar aja gitu dia. Sampai detik ini masih ada. Sampai tadi saya mau datang ke sini bang, saya baru keluar dari gang rumah, pohon besar tiba-tiba rubuh
pohon besar rubuh bang di jalan raya. Ini mobil saya. Kalau saya nggak gini mungkin. Jadi kayak seolah-olah tuh nggak boleh lu nyeritain ini gitu. Oh gitu. Jadi setiap saya ini tuh suami saya tahu bang cerita ini. Jadi saya sempat nyeritain semuanya. Jadi kayak nggak boleh kayak dihalangin. Sorry, suami ini bukan yang dari anak ini? Enggak. Saya akhirnya nikah. Oke. Saya akhirnya nikah bang. Saya akhirnya nikah sama pacar saya yang 7 tahun ini. Oke. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah akhirnya saya menikah bang. Ya itulah emang saya tuh ingin nikah kan. Jadi nikah saya sama dia. Sampai anak saya sekarang pun masih. Dia itu sosok hitam itu masih ada. Masih ngikutin saya. Masih saya di mana ada dia suka munculin. Oke. Tiba-tiba. Sorry nih. Ini berarti ini belum diceritain ya. Anaknya ini gimana keadaannya yang dalam kandungan ini tadi itu gimana? Nah, jadi setelah dari yang rumah sakit tadi itu katanya harus dikuret. Kan nenek-nenek itu datang terus bang ke mimpi saya. Oke. Jangan dengerin apa kata orang. Jangan dengerin apa kata orang. 3 kali pakai bahasa Sunda itu dia. Besarin. Saya suruh membesarkan anak ini. Apa yang udah lu lakuin, lu tanggung jawab. Gitu maksudnya. Lu harus sayang anak. Mungkin karena dia dulu anak dia meninggal bang. Kan anak nenek-nenek ini meninggal kan. Nah, jadi dia tuh kayak besarin karena lu udah berbuat salah, tanggung jawab. Dia nggak salah. Jadi akhirnya saya besarin bang. Saya setelah dari rumah sakit ini nih bang, katanya suruh dikuret, saya nggak mau, nggak saya lakuin. Jadi saya diemin bang 2 hari 3 hari. Saya nggak bagi ke rumah sakit. Saya pindah ke rumah sakit lain bang. Oke. Penasaran saya bener atau enggak ini saya dikuret. Akhirnya saya datang ke rumah sakit lagi yang satunya. Dokter itu bilang gini, ibu siapa dokter mana bu yang bilang suruh dikuret? Dia bilang kayak gitu kan. Ini saya dikasih suratnya, surat rujukan untuk dikuret sama hasil USG-nya. Ini saya dari rumah sakit A. Untung belum ibu kuret. Ini bayinya masih ada loh bu. Ini detak jantungnya. Ini kakinya. Ini tangannya. Kayak gitu. Ibu minum susu aja. Minum susu hamil aja bu. Ini kayak kurang nutrisi aja. Kalau misalnya pada saat itu saya percaya sama omong dokter yang satu saya kuret, nggak tahu lagi gimana sekarang. Iya. Saya penasaran karena nenek-nenek itu selalu di dalam mimpi saya. Jangan dengar apa kata orang. Setiap saya habis mendengar yang apa yang menurut saya itu nggak bener, nenek-nenek itu selalu datang bang di dalam mimpi saya nih. Selalu kayak bilang nggak usah dengar apa kata orang. Gedein, lahirin, urusin. Nah, saya pindah ke rumah sakit besar. Ternyata saya harus minum susu dan lain-lain. Saya lakuin. Akhirnya lama-lama perut saya membesar terus. Ya sehat anaknya. Nah setelah sehat ini si nenek-nenek ini nggak ada bang. Setelah saya lahir, nenek-nenek ini yang biasa di mimpi saya nggak ada. Nah yang adanya itu yang sosok hitam itu. Masih ngikutin? Ya. Pertamanya dia berdua bang. Ada 2 tuh nenek-nenek yang ngasih lihat ke saya ini, nenek-nenek sama sosok besar. Setelah anak saya lahir, si nenek-nenek ini nggak pernah ada lagi. Tapi sosok besar ini yang hitam selalu ada bang. Dia selalu ada. Emang nggak sering, cuma nanti suka tiba-tiba dia muncul, ngagetin. Kayak gitu bang. Kayak tadi malam juga gitu. Saya lagi ada teman saya. Tiba-tiba dia ada di belakang teman saya. Kayak gitu. Tapi nenek-nenek itu nggak pernah ada lagi. Berarti ini anak yang udah dilahirkan sehat ya? Sehat, udah besar. Oh, maksudnya sorry, ini berarti nggak ada kendala apa-apa nih dari bentuk segala macamnya? Normal ya? Normal. Alhamdulillah ya. Iya. Tadi menurut dokter kan nggak ada perkembangan. Iya, ya. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, nggak sesuai dengan usia. Pas dikuret. Tapi ternyata lancar. Apa namanya? Tapi ternyata normal. Normal, sehat sampai sekarang. Ini anak pertama ya berarti ya. Nah, ini udah usianya sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Jadi ini kejadian 12 tahun yang lalu. Oh. Ya gitu. Nah, terus untuk pas nikah itu sama keluarga gimana nih? Merestui akhirnya? Ya, akhirnya merestui.
akhirnya merestui. Kan saya paksa, saya nggak mau, saya kan ngomong ke si pacar saya ini bahwa jual janin ini ternyata nggak berhasil. Gimana kalau dibesarin saya nggak ada suami, anaknya nggak ada ayah. Akhirnya dengan keberanian dia mungkin terpaksa. Akhirnya dia ngomong dan kita menikah. Berarti menikah pas usia kandungan sudah berapa bulan? 4 bulan. Enggak seberapa ketara ya kalau dipakai gitu ya. Akhirnya saya menikah. Tapi pas lahiran mestinya banyak yang di belakang biasanya kan ya. Yang wah kok baru udah lahiran aja gitu. Iya. Saya nggak pernah main ke rumahnya, pacaran saya nggak pernah ke rumahnya. Tahu-tahu saya setelah lahiran saya ke rumahnya, bawa bayi. Sehat bang anaknya sampai sekarang. Tapi gitu. Ya sosok hitam itu selalu ada. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi nggak, Kak Ayu nggak nanya lagi ke calonnya ini nih. Ini siapa? Kenapa nih makhluk ini ngikutin terus gitu? Enggak. Setelah saya putuskan saya menikah itu, saya udah nggak mau lagi. Saya udah nggak kontekan lagi bang sama dia. Terakhir saudara saya bilang terakhir itu abahnya ini udah meninggal. Udah meninggal? Iya. Abahnya ini meninggal. Tapi kalau misalkan kedepannya si makhluk ini membawa petaka? Entahlah. Tapi makhluk yang hitam ini nggak pernah kayak jahat itu sih bang. Cuma nampakin aja? Iya nampakin. Tapi kan serem juga ya. Serem. Karena tiba-tiba. Kak Ayu sendiri sama suami nggak ada niatan untuk mencoba misal ruqyah mandiri atau meruqyah ke ustadz atau pergi untuk mengusir si makhluk ini gitu? Enggak. Karena kan kita sebagai orang yang beragama ya, itu apa sih kayak gitu tuh ya lebih baik jauh-jauh nih dari kita gitu. Enggak sih kalau ruqyah atau mengusir segala macam itu saya enggak. Cuma dalam hati saya cuma ngomong aja, kalau lu nggak ganggu nggak apa-apa, lu kan kita kan punya hidup masing-masing ya bang ya. Selama dia nggak ngeganggu ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia cuma nampakin hitamnya aja gitu, nggak ada mukanya bang. Cuma jubah hitam, tahu-tahu dia ada di pintu gitu sampai sekarang. Tapi terakhir kali dengar ini kan udah meninggal si dukun ini ya. Dukun ini udah meninggal, itu nggak ada pewarisnya nih yang ngejalanin. Kurang tahu kalau itu saya. Pokoknya saudara saya ini bilang abah yang waktu itu di Bandung udah meninggal, dia bilang kayak gitu. Saya udah nggak mau ini lagi ya, udah nggak mau urusan lah, nggak mau tahu gitu. Iya, karena saya udah emang saya nggak ikhlas dulu waktu itu. Bukan apa yang diharapkan udah berhasil gitu lah ya. Iya. Ya pengalaman kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan sih buat anak-anak muda di sana ya. Kalau yang udah dia MBA kayak gitu ya mending nikah aja. Nggak usah ke dukun jual janin lah. Tapi biasanya kan kalau yang kayak gitu ya panik ya. Kita tuh panik apa yang harus kita perbuat tuh biasanya. Mungkin kalau untuk anak-anak muda yang MBA gitu ya pastinya sih panik. Mereka apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah saya harus menggugurkan ini bayi atau gimana gitu? Akhirnya berbagai macam cara dilakukan gitu kan. Mungkin kalau untuk menggugurkan sakit lah atau segala macamnya. Akhirnya dicarilah jalan pintas dengan mencoba cari ke dukun itu tadi gitu ya. Ya alhamdulillah ya Kak ya. Jadi udah capek-capek bolak-balik ternyata jadi juga nikah gitu. Tapi sebelumnya Kak Ayu sendiri nuntut gak nih untuk si pacarnya ini buat nikahin terus gitu? Nuntut bang. Nuntut. Setelah dia hilang itu kemana dia katanya? Sebenarnya dia nggak hilang lah, dia di rumah. Dia di rumahnya, cuman dia nggak kontak ke saya tuh nggak ngontek bang, kayak diblokir. Gak ngontek bang, jadi saya juga mau datang ke rumahnya takut lah, orang kita nggak direstuin, tiba-tiba saya harus datang, nih saya lagi hamil gitu kan kayaknya, juga saya takut waktu pada saat itu. Terus keluarga saya juga kan sebenarnya nggak mau, tapi karena kitanya saling suka, ya akhirnya mau nggak mau, ya udah
berkonflik juga, sempat berkonflik Bang. Tapi sekarang udah Alhamdulillah sekarang semuanya udah berjalan dengan damai. baik ya. Iya, karena orang tua ya kebahagiaan anaknya itu yang nomor satu sih. Iya. Yang pastinya. Oke, dari sini kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari pengalaman Kak Ayu ini? Mungkin bisa disampaikan ke penonton di rumah. Pesan-pesannya mungkin silakan Kak Ayu. Ya, pesan-pesannya buat anak-anak muda di luar sana, jangan seks bebas lah ya. Jadi kan nanti bisa, kalau hamil ya mending kalau pacaran mau langsung tanggung jawab, kalau enggak jadi kemana-mana. Iya betul. Terus juga jangan percaya sama hal yang, bukan nggak percaya ya, jangan terlalu percaya sama hal yang kayak gitu. Kita tuh punya Tuhan gitu, kita pasarin aja sama Tuhan gitu. Apa yang terjadi. Oke, sedikit saya koreksi, maksud dari Kak Ayu ini, kita sebagai seorang Islam itu kita harus wajib mempercayai dengan hal yang gaib. Tapi untuk mempercayai hal yang berbau mistis atau perdukunan, jangan sekali-sekali kita mempercayainya, gitu ya Kak ya. Oke, JPackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Ayu. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Ayu, terima kasih buat ceritanya, pengalaman yang sangat berharga yang pastinya jangan pernah dilakukan untuk teman-teman di rumah ya. Benar. Hindari seks bebas, pokoknya hindari semua yang berbau-bau yang gak bener ya. Benar, Kayak. Bang. Silakan dihabiskan minumnya Kak Ayu. Udah dingin nih kopinya Kak.